Abdi dan Firman harus tahu, satu kawasan yang kemudian dinamikanya dan penduduknya bergerak sedemikian rupa, maka kawasan di sampingnya itu akan menerima dampak. Kira-kira seperti itu. Baik itu dampaknya positif maupun dampaknya negatif. Dalam hal positif misalnya, perputaran uang di Jakarta tiap hari besar sekali. Pasti Jawa Barat akan terima itu. Terima istilahnya dampak-dampaknya. Karena apa? Coba lihat, masyarakat Jakarta itu kebanyakan juga kan yang beraktivitas ini selain orang Jawa, banyak juga orang Sunda. Jadi dia mendapatkan rezeki di situ, pulang kembali ke kampungnya dan seterusnya. Itu terjadi dinamikanya besar sekali. Maka Jawa Barat ini harus menopang besarnya penduduk dan populasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Firmansyah dalam Nuansa Podcast. Alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mari senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat Nuansa Podcast, di kesempatan kali ini tentunya kita akan kembali melanjutkan diskusi kita ya tentang membaca Indonesia dengan cinta. Terlebih khusus kita bakal membahas tentang khasanah Jawa Barat dan potensi pembangunannya. Dan tentunya saya masih berada di layanan pusaka, yang mana ini merupakan sumbangsi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini masih ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, Kak Zahir Jona Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat. Dan kita harus tahu bahwa salah satu anugerah dari Allah berupa kesehatan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah anugerah pengetahuan yang mudah-mudahan bisa menjadi amal yang lestari bagi kita semuanya. Ini penting. Ini lama sekali kalau kita tidak berbicara kembali. Baru lagi ini kita baru lagi ada kesempatannya. Ada kesempatan lagi dan kita akan membahas tentang khasanah Jawa Barat gitu ya, dan potensi pembangunannya juga dan hal-hal lainnya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kenapa kita bahas ini Jawa Barat, Kak? Kira-kira sepenting apa sih sebenarnya Jawa Barat ini, Kak? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Firmansyah, Abdi dan para pemirsa yang berbahagia. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Jawa Barat ini adalah satu di antara kawasan, atau mungkin kita sebut sebagai kawasan yang paling besar dinamikanya, tanda petik. Karena apa? Karena postur populasinya yang menyebabkan daerah kawasan ini, mulai daripada Jawa Barat itu sendiri, Banten dan daerah khusus Jakarta, itu menjadi kawasan yang dinamikanya sangat berwarna karena penduduknya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah karena di kawasan Jawa Barat itulah ada daerah khusus yang tadinya menjadi ibu kota, yaitu Jakarta. Walaupun pemerintahan sekarang sudah memindahkan ibu kota ke Nusantara, tapi kita tahu bahwa Jakarta itu dengan seluruh kawasan penyangganya, baik Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok dan sebagainya, itu menjadi sebagian kalangan mengatakan ini bisa menjadi beban bagi Jawa Barat, sebagian kalangan. Tetapi kalau kita cerdas melihatnya, nanti kita akan lihat postur penduduknya itu bagaimana melihatnya dalam kerangka nanti membaca postur penduduk yang besar ini, potensinya, khasanah-khasanah lokalnya, kemampuan kawasannya dan sebagainya, untuk dicarikan cara yang tepat, efektif, efisien untuk mengelola program-program dalam pembangunan. Saya kira itu. Tapi satu hal yang penting, bahwa kawasan ini adalah kawasan yang sangat luar biasa besar, sangat besar bobotnya, tanda petik seperti itu. Tadi sempat disebutkan tentang potensi Jawa Barat sendiri, ya kan, yang katanya memang ini memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat di Jawa Barat. Jawa Barat. Dan Indonesia sebenarnya. Ya, secara khusus ya. Gitu. Kemudian kita bakal melihat gitu potensi seperti apa yang Kakak maksud tadi seperti itu. Iya, Firmansyah barangkali bagus kalau saya langsung saja ke sini ya. Mari kita, Abdi, coba kita lihat. Kita bawa dulu, ini Indonesia ya. Nah, kita bawa dulu ke Jawa Barat, yaitu daerah sini. Nah, terus lagi sedikit, stop, geser ke timur. Ya. Ini, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Firmansyah harus tahu bahwa kawasan inilah yang disebut Jawa Barat, sampai ke sana, sampai perbatasan di sini ada Cirebon. Cirebon ini masih masuk Jawa Barat. Nah, di sebelahnya itu sudah Jawa Tengah sampai ke sini.
Nah, dulu kawasan ini itu ada daerah di sini namanya Banten. Ini dia. Nah, ini ke sini itu Banten. Nah, masyarakat yang menghuni Jawa Barat itu termasuk Banten itu disebut masyarakat sukunya Sunda. Orang Sunda atau ini kawasan disebut kawasan Pasundan. Kawasan Pasundan. Memang masyarakatnya masyarakat Sunda. Dan inilah masyarakat Sunda yang jumlah penduduknya terbesar di seluruh Indonesia. Jadi memang daerah dan kawasan ini adalah kawasan yang paling besar penduduknya seluruh Indonesia. Nah, sekarang Banten yang tadinya itu gabung dengan Jawa Barat, ini Jawa Barat berdiri sendiri dia. Jadi provinsinya Banten sendiri, kemudian ada Jakarta. Jakarta ini tadinya dia daerah khusus ibu kota Jakarta karena penduduknya begitu besar, dan maka Jawa Barat itu tanda petik dia harus ikut menyangga besarnya dinamika yang terjadi di Jakarta itu. Nah, maka sekarang ada yang disebut daerah aglomerasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi. Nah, coba Abdi diangkat dulu sebelum kita nanti melihat bagaimana Jawa Barat itu menyanggahnya. Di sini kayak zoom dulu. Lagi stop. Nah, angkat ke utara dulu sedikit. Stop. Nah, coba lihat. Ini yang tempo hari Jakarta ya, kita coba lihat. Saya mau petikkan dulu hikmahnya. Bagaimana ini Jakarta, apa yang harus kita lihat dan bagaimana dia Jawa Barat itu menyanggahnya. Nah, Jakarta ini luas sekali. Jakarta, kemudian ada Tangerang. Ini Tangerang di sebelah sini. Kalau lihat tangan saya, Tangerang, Bekasi, Bogor, Depok. Nah, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi ini besar sekali. Jumlah penduduknya kurang lebih hampir 20-an juta. Kurang lebih. Inilah yang kemudian harus diperkuat oleh kawasan di Jawa Barat ini. Karena lalu lintas yang terjadi begitu padat, begitu rupa, dan Firman harus tahu, dari masyarakat Jakarta yang berkunjung ke Bandung itu banyak sekali. Itu biasanya weekend. Jadi hari Jumat setelah kantoran mereka sudah berangkat sampai karena Bandung itu menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat Jakarta. Nah, Abdi bisa dulu ditarik ke atas, saya kasih lihat sedikit ke atas. Bukan. Ya, lagi stop. Nah, coba lihat, perhatikan baik-baik itu. Nah, sampai ini Bogor ke sini. Nah, kawasan dengan jumlah penduduk yang begitu besar, maka Jawa Barat harus menyangga itu. Harus menopang dari banyaknya dinamika yang terjadi di sini. Perputaran uang terbesar di Indonesia itu di kawasan ini. Yang kemudian, karena kita tahu, Abdi dan Firman harus tahu, satu kawasan yang kemudian dinamikanya dan penduduknya bergerak sedemikian rupa, maka kawasan di sampingnya itu akan menerima dampak. Kira-kira seperti itu. Baik itu dampaknya positif maupun dampaknya negatif. Dalam hal positif misalnya, perputaran uang di Jakarta tiap hari besar sekali. Pasti Jawa Barat akan terima itu. Terima istilahnya dampak-dampaknya. Karena apa? Coba lihat, masyarakat Jakarta itu kebanyakan juga kan yang beraktivitas ini selain orang Jawa, banyak juga orang Sunda. Jadi dia mendapatkan rezeki di situ, pulang kembali ke kampungnya dan seterusnya. Itu terjadi dinamikanya besar sekali. Maka Jawa Barat ini harus menopang besarnya penduduk dan populasi seperti itu. Kemudian Banten di sebelah sini. Jadi mulai dari sekitar Tangerang Selatan, kan Tangerang Selatan dan Tangerang itu kota, sudah jadi kota. Lain lagi, kalau Serang lain lagi. Semua itu masuk di sebelah sini, masuk di Banten. Sementara Bekasi juga sudah menjadi kabupaten dan ada kotanya, dan itu masuk ke Jawa Barat, ke sana, ke Jawa Barat, ke arah sini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Jawa Barat ini yang tadinya Banten ini sekarang mulai dari Bogor, kemudian di sini ada Sukabumi dan terus ke arah sana sampai nanti ini Bandung, ke sebelah sana itu adalah kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa Barat yang jumlah penduduknya juga lumayan besar. Bogor misalnya itu besar penduduknya. Jadi dinamika ekonomi dari Jakarta ke selatan ini terus menuju ke arah tenggara sampai di kota Bandung besar sekali. Abdi, coba dulu angkat ke utara. Bukan. Ya, stop. Ke selatan, kasih lihat pas Jawa Baratnya. Stop. Ke sini dulu. Sedikit bukan.
Stop. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, inilah Jawa Barat tadi ada sedikit sini sampai ke sini. Nah, harus saya berikan pemahaman kepada saudara-saudara sekalian, harus diketahui bahwa Jawa Barat yang tadi penduduknya sangat besar ini, saya mau beritahukan dulu. Mulai ini Cirebon, mulai dari sini ke sini, ya, Jawa Barat itu penduduknya kurang lebih sekitar 38 juta. Data terakhir yang sampai hampir 40. Anda bisa bayangkan itu. Seluruh Malaysia mulai dari Semenanjung sampai Sabah dan Sarawak itu hanya penduduknya 33-an juta. Berarti satu Jawa Barat saja menyamai Malaysia. Bukan menyamai lagi, melebihi Malaysia satu negara. Coba bayangkan ini Indonesia. Hanya Jawa Barat saja penduduknya lebih banyak dari Malaysia, dan coba belum yang lain. Betapa besarnya ini negerimu ini, Firmansyah. Nah, ini Bandung. Nah, kemudian ada Banten. Banten itu dulu masuk Jawa Barat, itu kurang lebih kalau saya tidak keliru penduduknya 11 jutaan. Ada Jakarta, dan tadi saya katakan hampir kurang lebih 20 juta. Silahkan hitung sendiri dari hampir 40 tambah ini. Maka kawasan ini adalah kawasan yang sangat kaya, tanda petik, postur populasinya, dan kawasan karena penduduknya banyak, dan ini kita sebut mantan ibu kota. Saya sudah pindah. Sebenarnya saya masih senang sebut ibu kota, daerah khusus ibu kota Jakarta, karena sebenarnya gini, ini undang-undangnya sudah dipindahkan ke sana, tapi di sana juga kan belum jadi. Jadi orang bingung ya mana sebenarnya ibu kota. Abdi saja bingung. Iya. Jadi katakanlah kita masih sebutlah ibu kota. Jadi Jakarta yang ibu kota ini walaupun sekarang sudah dipindahkan, katakanlah masih ibu kota, ini dinamikanya begitu luar biasa sekali. Pergerakan orang dari sini ke Bogor, dari sini ke sana, tadi weekend mereka berrekreasi ke sini dan seterusnya, luar biasa besar. Nah, dan ingat Firmansyah, di Jawa Barat itu ada kekayaan potensi, kekayaan alam yang sangat luar biasa. Apa itu? Yang kita sebut geotermal. Geoterm artinya panas bumi. Jadi ada kekayaan alam di Jawa Barat itu yang merupakan potensi besar, yaitu panas bumi. Nah, panas bumi itu barang ekspor juga, bisa dia dibutuhkan cadangan dunia. Nah, oleh karena itu maka kalau ini dikelola sedemikian rupa, pemerintah memiliki potensi-potensi besar, selain tentu juga nanti ada kekayaan pariwisatanya. Saya mau ajak dulu kekayaan tadi geotermal, panas bumi, kemudian juga nanti ada aspek bencana yang harus kita perhatikan, potensi bencana. Saya mau dulu ke pariwisata barangkali ya. Kita coba lihat dulu pariwisata sebelum nanti kita masuk ke pembangunannya. Nah, di sini banyak potensi pariwisata. Ada gunung, kalau saya tidak keliru ini ada gunung. Ada gunung Salak, ini kalau tidak salah. Nah, ini Bogor. Nah, kemudian ada Jatiluhur kalau tidak salah ini. Jadi semacam waduk yang dibuat itu sudah di zaman Lampau, udah zaman Pak Harto itu dibuat. Kemudian ada lagi sedikit dulu Firman, ada di sebelah sini itu. Nah, ini coba lihat, perhatikan baik-baik. Ini kota Bandung. Ini ada lihat apa nih? Ini sangat populer di Jawa Barat, yaitu Telaga Biru. Coba zoom. Coba zoom. Terus. Nah, ya lagi. Bisa internetnya. Kita lihat dulu. Ini adalah Telaga Biru. Telaga Biru yang kemudian sangat populer di Jawa Barat. Belum bisa, nggak apa-apa, ditarik aja dulu. Ya, boleh kalau dia ada ruang. Nggak ketangkap ya. Kita kembali aja dulu. Nanti sambil kita mudah-mudahan dia bisa, internetnya bisa ini. Kembali aja dulu. Ini ya stop. Nah, ini adalah Telaga Biru. Dan masyarakat Jakarta, Jawa Barat itu banyak berkunjung ke sini. Jadi telaga warnanya biru tapi agak putih juga. Jadi airnya. Jadi dia warna apa ya? Indah sekali. Seperti ini, indah sekali.
Seperti yang tempoh hari kita lihat di Jawa Timur itu apa Ijen Geopark, hampir sama dia punya warna. Dan ini menjadi tempat tujuan wisata tidak jauh dari Bandung tuh. Nah, coba naik dulu Abdi, kita lihat Bandung ini. Nah sebentar. Ini Bandung. Ini Bandung. Bawa ke sini. Ke sini dulu, lagi sedikit. Ya, stop. Inilah kota Bandung. Nah, apakah selaras? Coba, barangkali tidak selaras, lihat di situ dulu. Ya. Ini Bandung. Bandung itu adalah satu dari kota terbesar di Indonesia. Yang pertama Jakarta, kedua Surabaya, ketiga itu bersaing antara Medan dan Bandung. Setelah itu baru masuk Makassar, Semarang, Denpasar, Palembang, itu kota-kota besar. Nah, Bandung ini masuk kota keempat terbesar dan padat sekali. Di sebelah sisi utaranya Bandung ini ada Tangkuban Perahu. Bentar, ya, stop. Ada Tangkuban Perahu di sini. Jadi ada kawasan yang makanya dia disebut, saya pernah waktu saya sekolah di sini, saya sekolahnya di Bandung ya. Jadi saya bicara diskusi, kenapa disebut Tangkuban Perahu itu? Ternyata itu tempat, itu bentuk gunungnya itu memang seperti tangkup perahu, seperti seperti perahu yang terbalik gitu. Nah itu betul. Nah itu menjadi kawasan pariwisata yang sangat luar biasa dari dari masyarakat Jawa Barat itu, Tangkuban Perahu. Kemudian di dekat sini juga ada kawasan namanya Ciater. Saya pernah ke sana, itu Ciater Abdi Firmansyah. Aliran air seperti sungai begitu dari satu mata air, tapi karena dia mengandung sulfur, panas. Abdi dan Firmansyah mungkin tidak bisa turun lama-lama. Kita bisa turun berendam sebentar, 1 menit 2 menit itu mungkin tidak kuat karena dia seperti api, panas. Jadi orang berendam sebentar, kecuali yang kuat tahan bisa. Jadi dia masuk, bahkan itu telur ditaruh di air itu dia matang. Telur itu. Jadi dia mengandung sulfur dari gunung. Nah, kan di gunung itu banyak senyawa kimiawi, satu di antaranya sulfur. Mungkin air itu karena dia mengandung sulfur panas gitu. Nah, di sana. Nah, kemudian itu jawab ini Bandung ya. Bandung. Nah, sebenarnya kalau kita menuju ke Bandung dan melihat kota Bandung juga, kota Bandung itu dikenal dari zaman dulu. Firmansyah Abdi belum lahir, zaman saya waktu SMA di sana itu, ini dikenal makanya dia disebut kota kembang. Maksudnya kota kembang itu, Bandung itu indah dan cantik sekali. Disebut juga oleh sebagian orang Paris van Java. Jadi istilahnya Parisnya Jawa itu ini. Ini sangat indah. Iya, Paris van Java. Bandung itu dikenal sebagai Paris van Java. Maksudnya kota Parisnya Jawa itu ini. Bandung sangat indah, sangat indah. Saya bahkan sering terkenang-kenang kalau naik kereta dulu. Nanti bahas naik kereta itu, kita Bandung ke Jakarta itu 3 jam. Pulang balik kita dari Bandung ke Jakarta 3 jam kita tempuh. Itu indah sekali. Sepanjang perjalanan itu indah sekali. Kita melihat ngarai, kereta itu melintas di atas sungai. Kita pedesaan indah sekali. Dan memang ini kawasan menarik sekali, spektakuler bagi saya. Karena dia perpaduan antara ngarai, bukit, gunung, landai, terus dan seterusnya. Ada yang daerah datar, ada juga daerah datar seperti Purwakarta misalnya. Purwakarta itu dia agak datar seperti wilayah Sidrap kalau di kita, maka menghasilkan padi. Nah, Purwakarta itu penghasil padi yang sangat besar di kawasan Jawa Barat, memasok daerah-daerah, menyangga daerah-daerah sekitarnya, termasuk menyangga kebutuhan pangan yang ada di Jakarta. Nah, itu anugerah dari Allah. Jadi sebagian ada geotermalnya, ada panas bumi ya, ada padinya, ada hutannya, ada gunungnya yang sangat indah, ada Tangkuban Perahunya, ada Ciaternya, ada. Nah, kalau menuju ke Banten itu nanti mungkin satu waktu kita bahas juga Banten. Walaupun Banten kan sebenarnya bagian dari Jawa Barat dulu. Nah, ada tempat penangkaran badak Cula 1. Nah, ada di sana, di daerah sana itu. Nah, inilah kawasan yang berkumpul potensi-potensi tadi. Mulai dari penduduknya, potensi kekayaan alamnya, pariwisatanya, dan sebagainya. Dan ada hal yang perlu dicermati firman Abdi bahwa Jawa Barat ini, Abdi bisa ditarik dulu. Ada hal yang perlu dicermati bahwa,
Jawa Barat ini selain kekayaan yang Allah karuniakan tadi, yang juga bisa menjadi penyangga bagi dinamika yang terjadi di Jakarta ini, Jakarta dan sekitarnya ini, harus dicermati bahwa hati-hati, ada potensi gempa yang sangat berbahaya melingkupi daerah sini. Baik dia patahan yang ada di sini, di sekitar dekat Tangkuban Perahu itu, maupun patahan yang ada di selatan di sini, yaitu yang ada di sebelah selatannya ini. Bisa angkat dulu Abdi ke atas, bukan ke sana, iya stop. Nah kemarin ada lagi hebohnya Megatrust dari BMKG. Itu begini, saudara-saudara sekalian, informasi dari BMKG ini bukan saat ini, kira-kira udah sekian tahun yang lampau beliau itu, orang-orang ahlinya itu sudah memberitahukan di mana kawasan itu. Dorong sedikit ke sana Abdi. Perkecil dulu Abdi. Perkecil dulu, lagi stop. Nah, ini kalau Anda lihat baik-baik, ini ke bawah, ini persambungan dari sana, dari Sumatera ke sini nih. Nah, hati-hati di sini. di sini. Karena sudah beberapa kali itu gempa, pernah di sini, di daerah sini. Tapi bukan megatrust, gempa-gempa 5 skala gitu. Hati-hati kalau terjadi, karena itu pernah kita jelaskan ya. Jadi di bawah kebumian itu selalu saling menggesek. Nah, pada periode tertentu gesekan itu bisa semakin keras. Begitu gesekan semakin keras terjadi dan masanya begitu keras, itu bisa terjadi. Jadi kayak gini nih, bumi kita itu di bawah itu goyang begitu, gitu. Di sini juga bertabrakan, jadi goyang. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, sebenarnya kalau kita mau merenungi itu, gak berani kita berbuat dosa sebenarnya. Kita ini berdiri di atas sesuatu yang sebenarnya goyang. Kalau Allah gini aja, kita selesai semua. Ini kita cuma karena sayangnya Allah kepada kita. Terasa nggak Abdi firman bahwa kita goyang? Nggak terasa. Padahal di bawah itu, di kerak bumi kita itu, di bumi, lautan, api, terus itu bercampur ke bawah. Dan itu kita melayang, di atas melayang. Iya, seperti kayak per gitu. Tapi karena Allah sayang, Anda tidak rasa. Bayangkan gitu. Jadi kalau Allah mau goyangkan sedikit, selesai Abdi. Mirip apa ya? Gitu. Goyang dia di bawah. Nah, sambil goyang, sembari goyang, dia tabrak-tabrakan begitu. Saling berbenturan karena masa-masa yang ada. Nah, masanya Firman, masanya Abdi, masanya sini. Kalau dia satu lempeng-lempeng itu masanya berbeda, tekanannya begitu keras, terjadilah itu. Nah, itulah gempa bumi. Nah, hati-hati, megatrust itu bisa terjadi di sini. Begitu dia terjadi, terus tsunami terjadi, lempar air ke sana. Begitu dia lempar air, perlu diperhatikan dalam ilmu geografi, begitu dia lempar air, Anda lihat, Firman Abdi lihat, ini ada apa? Selat Sunda. Selat Sunda ini kecil. Maksudnya jarak antara Bakauheni dengan Pelabuhan Merak itu dekat sekali. Selatnya kecil. Apa rumusnya dalam ilmu geografi? Lemparan air yang kencang dari sini, selatnya kecil, gelombangnya keras. Itu rumusnya. Beda kalau dia selatnya luas, tapi kalau dia kecil, lemparan airnya kuat sekali. Maka tekanan di bawah itu akan menyebabkan dampak yang bisa terjadi akan keras sekali di antara ini. Karena selatnya kecil. Itulah yang harus diperhatikan semua. Maka BMKG menyampaikan itu, hati-hati itu. Ini dampak yang bisa diterima Jawa Barat, bagian selatan ini, kalau terjadi itu. Ya, kita berdoa. Saya berdoa mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi hal itu. Tapi kalau itu terjadi, ya kita harus waspada. Memang dari sekarang waspada terhadap bahaya itu. Jadi selain kekayaan yang Allah berikan tadi, potensinya, postur populasi dan sebagainya, Allah juga, tanda petik, meminta waspada kepada masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat ini, hati-hati terhadap gempa. Dan yang paling dekat sebenarnya itu Banten. Kalau misalnya kejadiannya di sini kan, ini kan Jawa Barat, itu Banten yang bisa kena. Ujung Kulon, yang saya ingat, Ujung Kulon di Banten itu bisa kena dia. Tapi Jawa Barat juga akan kena, begitu. Nah, Lampung pasti kena. Nah, jadi ini hati-hati. Dan di sini ada berapa pulau-pulau? Ini Pulau Seribu. Nah, kawasan Jawa Barat yang
yang merupakan anugerah dari Allah berupa potensi kekayaan alamnya tadi, harus hati-hati karena dia memiliki dampak-dampak yang bisa potensi-potensi gempa terjadi di sini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dirahmati Allah, cermati baik-baik kawasan ini. Walaupun di sini banyak sekali terjadi dinamika karena penduduknya yang banyak dan sebagainya, tetapi hati-hati, di sini juga ada potensi terjadinya bencana yang sangat berbahaya. Itu barangkali pengantar ya. Tadi sempat disebutkan tentang Jawa Barat menyangga Jakarta. Kira-kira bagaimana hal itu bisa terjadi, Kak? Kenapa bukan di seberangnya Lampung atau apa kan yang harus menyangga Jakarta? Apakah ada diuntungkan dari Jawa Barat itu sendiri, Kak, terhadap Jakarta? Ya, Saudara Firmansyah Abdi dan para pemirsa yang berbahagia, perlu untuk dicatat dulu bahwa kalau kita bicara dalam konteks perwilayahan atau kawasan itu, maka filosofinya adalah kenapa kawasan-kawasan tertentu yang potensinya besar itu, kemudian kita dekatkan dia dengan potensi-potensi lain dari kawasan-kawasan terdekat. Karena itu tadi, pola-pola dari keuntungan ekonomi yang bisa terjadi itu akan mengalir. Contoh, Firmansyah Abdi waktu itu mungkin masih kecil barangkali ya, atau belum lahir, saya kurang tahu, pada masa kepemimpinan Pak Habibie. Waktu itu beliau masih Menristek, dipercaya oleh Pak Harto. Kenapa Singapura maju, sangat maju? Maka dibawalah Batam, dijadikan kawasan khusus itu, otonomi khusus di Batam itu. Nah, sekarang Batam bertumbuh. Karena apa? Untuk menyangga, dekat sekali dari Singapura, untuk menyangga. Begitulah juga kira-kira Jawa Barat. Jadi karena Jakarta itu penduduknya dan dinamikanya sangat besar sekali, maka tidak bisa tidak secara otomatis yang berkaitan atau bertautan darat dengan Jakarta kan Jawa Barat sama Banten tuh. Coba kita lihat tuh jangan. Berdekatan sekali. Di sebelah arah baratnya Banten, di sebelah arah timurnya, selatan dan timur Jawa Barat. Apalagi Jakarta dan Bandung ini dua kota besar yang luar biasa megapolitan, yang jarak antara Jakarta dan Bandung itu tidak sampai 200 km. Dekat sekali. Artinya apa? Dalam melihat perspektif pola-pola perwilayahan itu, maka dia suka atau tidak suka, Anda harus menyangga Jakarta. Itu rumusnya. Suka tidak suka, Anda harus menyangga. Sama seperti kalau di kita ini Goa, Maros, mau suka tidak suka, Anda harus menyangga Makassar, kira-kira begitu. Nah, itulah yang dimaksud hadiah dari Allah ya, keuntungan tersendiri. Tentu tidak bisa Lampung karena Lampung jauh, walaupun dekat tapi Lampung kan berbeda pulau. Nah, dia di Sumatera, tapi yang langsung berbatasan darat adalah ini, Jawa Barat. Maka suka atau tidak suka, Jawa Barat dan Banten harus menyangga Jakarta yang dinamikanya begitu luar biasa. Ini perputaran uang per hari ini besarnya luar biasa, besar sekali. Maka itu juga apa Abdi dan Firmansyah, orang rame-rame tiap tahun itu, orang rame-rame dari desa-desa, kampung-kampung menuju ke sini. Iya, karena mau mengadu nasib, mau mencari rezeki. Anda tahu dinamika kota yang begitu besar, pasti orang berbondong-bondong datang ke situ. Karena itu tadi, orang terlalu banyak sekali potensi perputaran uang di situ. Nah, itu seperti itu. Jadi itu anugerah dari Allah berupa kesempatan secara perwilayahan dan kawasan dia yang memang dekat dengan Jakarta. Perkembangan daripada penduduk dari Jawa Barat itu sendiri, Kak? Nah, Jawa Barat yang penduduknya kurang lebih hampir 40 juta, yang tadi saya sebut 38 sekian kalau tidak salah, itu penduduk yang sangat besar sekali. Nah, kalau melihat penduduk yang sangat besar, bahkan terbesar di seluruh kawasan Indonesia, maka penduduk yang besar ini harus dilihat dalam potret seperti apa. Tetapi kesedihan kita, Firmansyah, memang ya mungkin juga karena penduduknya sangat banyak, tentu ada hal-hal yang kurang. Ya, ini kita tidak usah tersinggung, kita sama-sama ada hal-hal yang kurang. Hal yang kurang itu misalnya Jawa Barat itu salah satu juga kawasan yang masih banyak penduduknya miskin. Ya begitu, selain Jawa Tengah, selain juga tempat-tempat yang lain. Tapi dengan melihat seperti itu, maka kita harus tahu bahwa disinilah kecerdasan dan ketepatan berpikir dari para pemimpin untuk melihat perwilayahan dan jumlah postur populasinya. Apa nih kerangka asas yang harus dia siapkan dalam program-program pembangunannya ke depan. Contoh misalnya, Firmansyah Abdi, saudara yang berbahagia, saya ingin kasih gambaran.
Jawa Barat ini dia ada kekayaan berupa potensi padi. Kenapa tidak potensi pertanian yang besar itu lebih dikembangkan? Panggillah pakar-pakar dan ahli lebih kembangkan itu potensinya, karena potensinya besar sekali. Nah, siapa tahu dengan kekuatan itu dia bisa menopang atau menjadi cadangan daripada pangan nasional, yaitu, dan sekarang masih menjadi dia menjadi cadangan pangan nasional di seluruh Indonesia. Purwakarta selain di wilayah kita di Sulawesi Selatan itu Sindrap ya, dan lain sebagainya. Itu maksudnya Jawa Barat punya potensi misalnya pengembangan ikan di pesisir selatan ada, ya, Pangandaran dan sebagainya. Pengembangan di pesisir utara juga ada. Nah, itu kenapa tidak dilihat itu? Dikembangkanlah masyarakat pesisirnya dan masyarakat desa itu. Maksud saya adalah pemerintah melihat kawasan ini dengan potensi yang kaya dan luar biasa ini dengan cara itu tadi. Oh, apa potensi yang paling dekat sekali yang betul-betul bagian dari khasanah lokal, kearifan lokalnya itu tadi. Pertaniannya, pesisirnya, kelautannya, selain sumber daya alamnya, sumber daya alamnya itu adalah geotermal, panas bumi. Nanti itu para ahli akan melihat klaster-klasternya seperti itu. Pariwisatanya yang begitu luar biasa, yang dinamika pariwisata itu besar sekali keuntungan yang dari tadi telaga biru, yang orang telaga biru itu, kemudian juga Tangkuban Perahu, Ciater, Jatiluhur, Ujung Kulon dan lain sebagainya, masih banyak yang lain. Nah, itu maksud saya, jadi pemerintah melihat aspek itu. Nah, jangan sampai nanti dalam pertanyaan Firmansyah ini, jangan sampai pemerintah melakukan tanda petik bisa melakukan blunder pembangunan dalam kerangka melihat itu. Saya kasih satu contoh, ini kita menuju ke Meikarta salah satunya. Kita akan bahas Meikarta dan Bandar Udara Kertajati. Kita mulai dulu Meikarta. Saya mau kasih Meikarta. Meikarta itu Firmansyah, ini lagi-lagi ya kritik bagi kita semua. Jadi saya ingin membawakan ini dalam rangka bahwa kita sama-sama untuk saling mencoba berdiskusi dengan data yang valid dalam kerangka mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan ke depan untuk pemerintah dan untuk masyarakat kita. Contoh Meikarta. Meikarta itu adalah satu kawasan yang pembesar, tanda petiknya oligarki lah yang punya. Itu ingin mengembangkan semacam kota mandiri kira-kira mirip Jakarta. Kawasannya di dekat sebelah tenggaranya Jakarta dan masuk wilayah Jawa Barat gitu. Apa yang terjadi Firmansyah Abdi? Mangkrak. Padahal di situ sudah lepas uang bertriliun-triliun banyak. Sekarang mangkrak. Dan banyak sekali orang Firmansyah yang sudah beli rumah di sana. Waktu itu kan belum jadi karena iklannya begitu rupa, iklannya begitu hebat, dia udah beli kawasan. Sekarang apa? Dia harus membayar cicilannya ke bank, rumahnya tidak ada. Coba bayangkan. Ini siapa yang pusing kira-kira kalau begini? Kita pasti, itu kan menjadi konflik, benih-benih konflik nanti. Dan itu kawasan sebenarnya memang bagus menurut saya. Tapi ya entah kenapa dia mangkrak. Padahal ada sebagian gedung sudah jadi apartemen, sudah jadi tinggi-tinggi begini, tapi kosong. Nah, inilah yang penting dipelajari Firmansyah, bahwa hubungan antara pemerintah, pengusaha, pemodal, perbankan dan sebagainya itu harus melihat bahwa saya ingin katakan begini, ini penting untuk kita catat nih. Kalau kita ngebangun, jangan seakan-akan kita membangun itu melihat pola bahwa masyarakat ini kebutuhannya sebenarnya 10, dibangun 100. Kita tahu maksudnya? Sebenarnya ada hal terlalu berlebihan. Padahal ada hal yang harus disentuh secara langsung loh. Contoh misalnya, kalau kita bicara pesisir kelautan, itu masyarakat coba Firmansyah ke pesisir, tanya, curhatnya itu nggak ada perahu Pak, coba. Masa negara tidak bisa menyiapkan perahu yang layak untuk menangkap ikan dan sebagainya? Kan sedih. Ada tapi tidak masih jauh dari layak yang terjadi. Itu coba lihat apa sekarang yang jadi penting kalau Anda bicara pertanian. Pupuk itu pasti dibicarakan oleh masyarakat. Kita pupuk ya. Coba bayangkan, kita masih pupuk masih menjadi pembicaraan.
bawang putih masih impor, sebagian impor, sebagian kedelai kita impor, dan begitu pula masih yang lain. Lah kita udah itu yang hebat-hebat yang itu yang saya maksud. Jadi pola pembangunan itu perspektifnya yang langsung di masyarakat itu apa yang diperlukan, sehingga ini nanti yang hebat-hebat yang mewah-mewah ini apa yang terjadi, akhirnya mangkrak. Padahal bertriliun-triliun uang sudah lari ke situ. Bukan kebutuhan masyarakat dan mungkin saja karena itu proyek besar kan bertriliun-triliun. Iya, dan itu pemiliknya pemodal memang, bukan orang kayak kita. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, pemerintah lah yang harus menjembatani dan melihat juga itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Itu Meikarta. Sekarang kita lihat Firmansyah Kertajati. Kertajati ini, saudara-saudara sekalian, ingat ya, saya menyampaikan ini firman, kita menyampaikan ini bukan dalam kerangka kita membenci. Nggak ada urusan, saya tidak suka membenci orang, tidak ada urusan. Mencerahkan masyarakat, supaya ke depan kita sama-sama betul-betul bisa, siapa tahu Abdi Firmansyah jadi bupati nanti. Dia bisa membenahi kan? Jadi gubernur. Iya. Nanti kalau Abdi jadi bupati, jadi gubernur, terus dia mengulangi kesalahan-kesalahan itu, saya akan jewer telinganya. Sudah dibahas. Karena sudah dibahas, dia sudah tahu ilmunya. Jadi contoh misalnya Kertajati. Jadi kita menyampaikan ini dalam kerangka kritik bersama kita. Kertajati itu hutang dari Tiongkok pembangunannya. Tapi lokasinya itu menurut cermatan saya tanggung. Jadi jauh dari Bandung, jauh dari Cirebon, jauh dari Indramayu, jauh dari Purwakarta. Jadi dia ada di Majalengka. Jadi dia berada di posisi yang menurut saya tanggung. Coba Abdi kita lihat, zoom dulu ini, supaya orang bisa tahu, oh, kalau membangun itu gimana ya, gini. Zoom dulu deh, ini, nah ini nih, ya, Bandung ya, terus kasih lurus dulu deh, ya, angka iya, stop. Coba lihat, Bandung kota besar di Jawa Barat, Cirebon satu di antara kota besar di Jawa Barat. Ini juga Purwakarta kalau tidak salah ini. Sebentar saya lihat dulu. Kemudian Indramayu di sini. Nah, Anda lihat bandara itu ada di sekitar sini. Saya lupa persis, tapi coba tulis Bandara Kertajati. Nah, kita akan lihat dia ada di sekitar sini nih, Coba kita ke sana. Saya lupa tepatnya, Bandara Kertajati. Ini nih. Ini ya. Coba kita lihat. Tuh. Nah, ini dia. Abdi ambil tanda orang, coba kita lihat sama-sama keindahannya. Taruh di sini aja. Ya, boleh. Ya, boleh. Ini bandara satu di antara yang terbesar di Indonesia. Tuh. Nah, kasih sini dulu. Ya, kasih ini dulu Abdi. Itu ada bandara. Nah, itu. Tuh. Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati. Internasional loh. Internasional. Ini bandara yang kalau tidak salah ketiga atau keempat terbesar. Pertamanya Soekarno-Hatta di Jakarta, keduanya adalah di Jawa Timur, di Juanda kalau tidak salah, ketiganya di Medan, bandara apa namanya itu di Medan yang baru itu, keempatnya ini. Kertajati. Ada juga yang bilang ini yang lebih besar dari yang di Medan. Ini besar sekali dan ini hutang dari Tiongkok. Nah, bandara secantik ini, cantik sekali nih bandara. Sekarang nyaris kosong. Itu biaya operasionalnya kurang lebih hampir 60 miliar per bulan. Bandara kosong itu, kamu pikirnya gimana ya, Pak? Iya, kayak tidak masuk akal begitu kan, Pak? Betul. Firmansyah aja mengatakan kayak tidak masuk akal. Mari kita bahas. Ini kan begini. Kalau kita bahas filosofi transportasi, bandara itu diletakkan kenapa selalu dekat dari kota besar? Karena kita tahu bahwa pemakai maskapai itu orang-orang yang memang yang mampu mengakses ke situ. Kenapa dia dekat dengan kota-kota besar? Supaya orang-orang yang punya kecepatan lalu lintas, dia butuh pesawat dan sebagainya, itu bisa memanfaatkan itu.
Yang aneh adalah ketika bandara ditempatkan di satu tempat yang hampir sebagian besar masyarakatnya tidak terlalu butuh itu. Itu persoalannya. Ini letaknya di Kabupaten Majalengka. Satu kabupaten yang mohon maaf, kalau dibanding yang lain dia masih tarafnya masih lebih di bawah dibanding Cirebon, dibanding Jawa Barat, Bandung misalnya. Kenapa tidak ditempatkan? Memang kalau ingin ambil pasar Cirebon dan sedikit Jawa Tengah bagian barat, kenapa tidak ditempatkan di Cirebon misalnya? Karena Cirebon itu termasuk ya lumayan besar, atau dekatnya Indramayu dan sebagainya. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi saya tidak mengerti bagaimana ceritanya, kenapa bisa dia dibangun di kawasan ini. Kawasan ini akhirnya orang bilang ini tanggung. Dari Bandung jauh, dari Cirebon agak jauh, dari Indramayu, dari Karawang dan sebagainya, Purwakarta jauh semua, sehingga ini kendala. Dan kata orang ini kan ada dibuat tol dari Bandung ke sini, namanya Cisundau. Sekarang mungkin sudah jadi. Nah, kita berharap mudah-mudahan tol itu bisa menghubungkan dan bisa bisa lebih mempermudah lah akses ke sana. Tapi saya melihat betapapun itu tetap dia masih jauh. Abdi, coba dulu Abdi kasih keluar kembali dulu deh, baru kita lihat bahwa analisis kita itu memang betul-betul tepat. Jauh sekali loh. Coba kita tarik dulu. Nah, coba lihat ya. Ini hamparan kawasan dulu, dia kawasan padi. Kawasannya. Tarik lagi. Kita keluar dulu, coba lihat. Terus kita mau melihat dia. Pelan-pelan. Stop. Angkat sedikit naik ke utara, bukan ke, ya. Coba lihat, berarti kan baik-baik. Ini Bandung nih. Jauh nggak? Jauh sekali. Bandara itu kalau kita melihat, saya dengan citra satelit Firman Abdi, saya melihat hampir seluruh bumi. Bagaimana bandara-bandara internasional. Kalau dia kota begini, bandara itu paling di sini. Jauh sekali kalau dia di sini atau di sini. Jauh sekali. Kalau kotanya begini, ada yang malah di dalam sedikit. Dia beginilah. Kalau kotanya begini, biasanya dia di sini. Coba Anda bayangkan ini. Coba, siapa orang yang mau tiba di Bandung, dia turun di sini, baru dia naik apa gitu. Padahal ini Jawa Bandung ini ada namanya bandaranya Hussein Sastra Negara. Di situ dekat Jawa bagian Bandung bagian barat, dia dekat. Tapi kenapa jadi tanggung? Nah, lihat Firmansyah, Kertajati, ini Cirebon jauh juga. Kalau dia Cirebon tatkala langsung mau dekat, ya di sini saja. Di sini saja bisa. Tahu bandara? Jauh sekali. Jadi tanggung rasanya. Di sini ada kota juga, jauh juga. Yang di atas itu coba Abdi ke atas dulu. Ke atas, stop. Anda lihat ya. Ini tadi ya Bandung. Cirebon, jauh kan? Ini juga jauh. Ini Indramayu ya kalau tidak salah. Jauh juga. Coba, tanggung tidak? Tanggung. Jadi kenapa tidak kalau itu sekalian di sini supaya dia lebih dekat ke sini, atau misalnya di sini. Ya toh, tanggung dia. Nah, ini Majalengka. Inilah yang kita maksud bahwa dalam proyek pembangunan itu harus memperhatikan hal seperti itu. Nah, saya ingin ke kereta cepat. Silakan dulu. Tapi ini banyak sekali pertanyaan kalau mau oleh Pak tadi kita sampaikan, katanya ya kalau bandara ini kan kosong, itu mungkin masuk akal juga kalau posisi yang seperti itu jadi sedikit peminatnya. Nah, kemudian tadi kita sampaikan kalau bandara itu dekat dengan kota, itu banyak orang kota yang bakal mengakses itu. Ya. Nah, ini kalau kelihatan ini juga kalau dari Cirebon, kira-kira banyak juga yang pakai itu, atau apakah Cirebon ini masih membutuhkan itu? Sebenarnya mungkin bisa, tetapi karena itu tadi, karena jauhnya jarak itu, Anda bayangkan itu orang kalau naik pesawat mau istirahat, capek. Dia akan berpikir, dia tiba di misalnya di Tangerang, di Jakarta, dia orang kalau naik pesawat itu tidak ada yang apalagi jauh, perjalanan jauh, yang kalau dia turun di situ dia mikir, saya turun di situ naik apa ke Cirebonnya, naik apa ke Bandungnya, naik apa, itu kan itu jauh sekali. Jadi hal seperti itu sebenarnya harus diperhatikan. Contoh Abdi Firmansyah, tahu tidak? Itu baru saya cerita Kertajati.
ada sekitar 4 atau 5 bandara nyaris mangkrak yang dibangun di Jawa Barat dan Jawa Timur. Coba bayangkan. Ada yang di daerah Jawa Tengah itu, saya lupa namanya, itu sudah nyaris mangkrak. Karena tadi dibangun, mungkin barangkali analisisnya yang kurang. Ada juga dibangun di Jawa Barat, di Probolinggo, saya tidak tahu Probolinggo, Purbalingga itu. Terus di Jawa Timur ada juga. Banyak sekali yang seperti ini. Akhirnya apa? Sia-sia. Uang itu banyak sekali. Dan bangun bandara itu, Firman, bukan uang kecil. Iya, betul, Pak. Bukan uang kecil, ratusan miliar sampai triliunan. Nah, itulah sayang rasanya. Jadi mestinya itu harus memang ada tim analisis terpadu yang orang-orangnya memang Yang ada memahami aspek tentang itu. Iya, memahami hal-hal seperti itu. Bukan pembangunan itu, Bapak, bukan bangun sini, bangun sana, bangun sini. Saya punya mau bangun. Tidak begitu. Ada analisis yang panjang dalam pembangunan. Karena kalau uang sudah begitu, kasihan masyarakat. Kasihan masyarakat yang mau, yang hidupnya itu yang mestinya harus anggaran itu harus ke situ. Artinya Berarti memang harus berpikir panjang gitu ya, Pak. harus pikir Tapi kan ini sudah terlanjur begitu. udah terlanjur. Jadi gimana itu, Pak? Nah, karena udah terlanjur jadi dan itu hutang, bukan bilang uang yang ada cash di kantong, udah terlanjur. Iya, udah terlanjur. Bagaimana caranya? Dan itu hutang Tiongkok. Jadi harus dibayar juga. Harus semua. Nah, maka caranya pemerintah suka tidak suka tetap harus jadi. Harus difungsikan. Nah, maka dibuatlah tol Cisumdawu. Katanya supaya masyarakat itu lebih cepat. Kalau dia tol kan juga dia cepat akses. Tetapi walaupun dia tol, coba lihat jauh sekali. Jauh sekali dari Bandung itu. Jauh sekali. Andai kan dia di sini atau di daerah sini, jauh sekali. Ya toh. Jadi ini juga itulah harus yang penting diperhatikan. Jadi bukan sekedar membangun, tapi penting untuk melihat semua aspeknya. Nah, kalau Firman mau, Abdi, kita ke kereta cepat. Boleh. Itu yang menarik juga, ya kan, di sisi lain di Jawa Barat tadi terkenal juga dengan potensi alamnya, kemudian juga wisatanya, dan itu sudah berhasil dibangun kereta cepat, dan Pak Presiden Jokowi juga udah pernah coba itu ya, memperlihatkan ke Indonesia. Bagaimana itu, Kak, tentang perkembangan kereta cepat? Baik, Abdi dan Firmansyah, saudara-saudara yang berbahagia. Lagi-lagi ya, bahwa kita memberikan masukan-masukan positif itu dalam kerangka, ini bukan karena kita membenci, bukan. Tapi karena agar supaya kita semua mencoba untuk refleksi ke dalam bahwa progres pembangunan atau proyek pembangunan itu seperti apa, bagaimana, mau dibawa kemana, yang hutangi siapa, bagaimana kalkulasi awalnya, bagaimana proyek itu berjalan, bergerak, dan itu harus diperhatikan. Saya bisa cerita banyak sekali kereta cepat Jakarta-Bandung karena saya ikuti. Jadi bukan, nanti kan ada orang bilang, wah Jahir ini bukan ahlinya, gitu kan, banyak orang gitu. Nah, itu. Jadi saya suka sedih juga sama orang yang tidak paham persoalan. Saya bisa cerita cukup banyak karena saya ikuti ini kereta cepat ini dari pertama ketika digagas sampai sekarang saya ikuti. Jadi mungkin ini barangkali cerita kereta cepat ini mungkin akan menutup ini perjumpaan kita di sesi ini. Nah, saudaraku yang berbahagia, begini, saya ini dulu. Coba kita bawa ke sini, Abdi, ke Jakarta dan Jawa Barat, Bandung. Tarik dulu. Nah, stop. Ini. Saya sekolah di SMA 20 Bandung, samping Masjid Istiqomah. Saya waktu itu menaiki, kalau dari sini Jakarta Bandung itu saya sering naik kereta Parahyangan. Dan kereta Parahyangan itu, Firman Sabdi, lebih dari cukup nyamannya. Saya biasa kenang-kenang itu kereta, indah sekali. Kita naik nih, ada ngarai, ada hutan, ada desa, indah sekali. Kita tempuh itu Bandung ini 3 jam. Kalau saya dari sini, dari Gambir, stasiun Gambir, tengah kota Jakarta, langsung tiba di stasiunnya 3 jam kurang lebih. Dari sini juga ke sana 3 jam. Dan itu sudah nyaman sekali. Sudah lebih dari cukup. Dan sekarang dengan perkembangan ada tol dari sini ke sini kan, itu Anda bisa tempuh. Saya pernah naik, namanya armadanya Cipaganti. Tahu nggak? 2 jam lewat tol itu. Karena Jakarta agak-agak macet, kadang-kadang 2 jam lebih. Tapi kita tempuh hanya 2 jam. Bagi yang mau dari sini ke sini atau ke sini melihat indahnya alam, dia bisa naik mobil pribadi atau mobil-mobil bus gitu. Dia bisa meliuk-liuk di sini di kawasan puncak namanya.
Kawasan puncak indah sekali. Nanti mudah-mudahan Firmansyah siapa tahu ada rezeki Amin. kita ke sana. Indah sekali. Itu kebun teh kiri Iya. kanan. Lebih dari cukup semua transport di sini. Para pakar ditanya ketika akan didirikan itu, akan ada investor untuk mendirikan kereta cepat membangun ini. Lalu diundang Jepang. Ini saya cerita ya. Jepang datang melakukan analisis itu. Dia hitung semua komponen, dia hitung. Setelah Jepang masuk, dia sudah sampaikan, Jepang sudah kasih warning. Ini sebenarnya kurang layak. Kenapa kurang layak? Jaraknya terlalu dekat. Di Jepang itu Shinkansen toh. Nah, dan harus tahu, yang paling hebat dalam kereta cepat itu Jepang. Dengan proyek kereta Shinkansen itu luar biasa. Tiongkok, saya sebut Tiongkok itu Cina juga ya. Tiongkok itu masuk di deretan berikutnya. Jago juga, tapi masih di bawah dibanding Jepang. Jepang menganalisis, dia kasih angka kurang lebih, kalau saya tidak keliru sekitar 70 triliun. Kurang lebih 70 ke 80 triliun. Ini. Dan Jepang meminta, karena ini agak kurang layak, maka aku meminta, kata Jepang, supaya dia operasionalnya nanti kalau tidak menutupi, bantu dong supaya APBN menopang. Maksudnya itu supaya APBN-nya negara ini tetap bergerak ini, walaupun operasionalnya kurang nanti, APBN tetap menopang. Dan Jepang meminta 0,1% per tahun. 0,1% per tahun. Bergeraklah. Dipanggil ahli semua, kumpul, dibahas, didiskusikan. Tiba-tiba setelah itu ada pihak Tiongkok masuk. Ini. Entah bagaimana ceritanya, Tiongkok masuk dengan proyek yang lebih rendah dari ini. Dia kasih angka di bawah dari Jepang. Tiongkok mengatakan tidak perlu APBN karena ini sejatinya B2B. B2B itu business to business, murni bisnis. Ada juga bisnis itu G2G, government to government, pemerintahnya. Nah, ini modelnya B2B, pemerintah menopang tapi bisnis ke bisnis. BUMN-nya Tiongkok bersama BUMN kita bergabung, dibuat konsorsium. Itulah konsorsium, inilah yang disuruh carikan uang. Gimana caranya? Nah, pemerintah Tiongkok meminta setelah dia join begitu, nanti utangannya dari Tiongkok, bank Tiongkok yang kasih gitu. Nah, setelah dia join, ini ngambil sekian hutang, ini juga sekian hutang, tenaga kerjanya sebagian sini, sebagian dari Tiongkok datang, dan keretanya dan sebagainya hampir semua dari Tiongkok. Tidak usah APBN, kata Tiongkok di awal nih, tidak usah APBN topangnya, tapi cukup nanti operasionalnya bagaimana caranya, angkanya lebih rendah. Bunganya waktu itu Tiongkok minta, kalau saya tidak keliru, 2%. Jadi lebih tinggi dari Jepang. Setelah lama-lama proses, entah bagaimana ceritanya, proyek ini dikasih ke Tiongkok. Entah bagaimana ceritanya, proyek ini dikasih ke Tiongkok. Bergeraklah mulai. Setelah bergerak, tak, entah bulan keberapa terjadi salah analisis. Tiongkok memberitahu Indonesia, ini harus ada penambahan angka. Bengkak satu kali. Sudah nambah. Sudah mendekati angka Jepang. Oke, dirembukan kembali, Indonesia tutup, sebagian Tiongkok tutup. Bergerak lagi. Setelah itu bergerak lagi, entah menjelang menjelang peresmian, ada bengkak lagi yang kedua. 2 kali bengkak. Diminta lagi ditutupi. Begitu bengkak itu angka, kita mau apa? Sudah uang keluar, hutang sudah. Gak bisa. Sudah kesulitan posisinya. Akhirnya apa yang terjadi? Kita harus nutup lagi, sebagian Tiongkok, sebagian kita nutup. Dan angkanya sudah lebih besar dari Jepang. Coba Anda bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Angka pembangunannya sudah lebih besar dari yang diminta Jepang. Angkanya berapa? Sekitar 100 triliun lebih. Semua total. Begitu dia naik, terjadi entah kenapa dari 2% itu menjadi 4% bunganya per tahun. Makanya tempo hari Firmansyah Abdi lihat bagaimana Bapak Menko Marinvest Pak Luhut itu bersama timnya, jajarannya pergi ke Cina, ke Tiongkok. Untuk apa? Untuk lobby. Itu terlalu besar bunganya itu. Setelah lobby, Tiongkok tidak mau turun, hanya di angka 3,6.
Jadi sekarang bunganya per tahun 3,6%. Jepang tadi minta berapa? 0,1%. Jauh enggak bunganya? Jauh. Luar biasa. Dengan angka kalau Anda pinjam 10 triliunan, mungkin orang bilang masih murah, tapi kalau 100 triliun begitu, besar sekali. Dan menurut Pak pakar yang menghitung, bukan saya, pakar yang menghitung, saya lihat di kanalnya, kurang lebih per bulan 220-an miliar yang harus dibayar per bulan. Dan hitungan per tahunnya silahkan hitung sendiri, itu sudah sekian triliun. Anda bisa bayangkan untuk kereta yang begitu dekat, kita harus mengeluarkan 200 miliar per bulan. Waktu itu Presiden bilang tidak ada APBN. Betul nggak? Iya, jejak digital sudah kita lihat semua. Tapi entah kenapa di akhir pada saat mau diresmikan tidak ada lagi kekuatan kita. Harus tentang Menteri Keuangan bahwa APBN akan menopang itu. Apa maksudnya? APBN itu uangnya Abdi, uangnya Firman, uangnya Zahir, uang kita masyarakat Indonesia. Kalau operasionalnya nanti tidak cukup, Anda tutup dengan APBN. Yang APBN itu sudah harus jadi sekolah, jadi UMKM, jadi tempat membina masyarakat desa. Untuk itu. Selama berapa tahun? Panjang sekali. Iya. Itu yang saya maksud. Waktu itu Presiden panggil Agus Pambagio. Agus Pambagio itu pemerhati kebijakan. Agus Pambagio bilang di depan Presiden, mengatakan bahwa Pak minta maaf, ini tidak layak. Kenapa tidak layak? Jarak terlalu dekat, kereta terlalu cepat, jarak terlalu dekat, biaya terlalu besar. Itu Agus Pambagio. Silakan buka jejak digital. Saya pernah ketemu beliau, Agus Pambagio, di Makassar. Tapi ya namanya pemerintah punya kekuasaan. Tidak, ini harus dijalankan. Terjadilah sekarang. Banyak pakar dan ahli sudah bilang, tahu menterinya transportasi waktu itu, perhubungan? Ignatius Jonan. Waktu groundbreaking itu, Ignatius tidak datang. Menandakan juga bahwa beliau sebenarnya Tidak setuju, Pak. tidak setuju. Karena beliau, kalau Anda lihat jejak digitalnya, beliau mengatakan tidak layak membangun kereta cepat itu. Karena nanti akan memukul kereta existing kita, ya Parahyangan dan semua. Dan semua kata-kata dari analis dan pakar terbukti. Semuanya benar. Benar adanya. Terbukti. Itulah yang saya maksud Firmansyah Abdi. Kalau kita membangun dan kalau kita jadi pemimpin, berhati-hati melihat. Dengar suara orang cerdas. Dengar semua pakar dan ahli. Bukan bahwa saya punya mau begini, saya punya ego. Bukan. Karena itu bisa membahayakan. Sekarang apa yang terjadi? Sudah, mau apa lagi? Per bulan Anda sudah harus, per tahun itu Anda bayar sekian banyak. Padahal bayangkan itu, APBN itu kalau dia harus nopang itu. Bagaimana kalau banyaknya masyarakat yang butuh pendidikan sekarang, bagaimana? Kasihan kan? Nah, hal-hal seperti yang saya ingin katakan. Ada satu lagi analisis paling penting Firmansyah Abdi, bahwa kita tidak main-main dalam analisis ini. Tahu kereta cepat? Itu cepat sekali. Anda tahu ini dengan ini, itu singgah ke beberapa stasiun. Apa tidak mubasir, kereta yang cepat begitu, cepat berhenti. Mau kebut lagi, cepat berhenti lagi. Sangat, itulah yang dimaksud Jonan, ini tidak layak. Ini tidak layak. Kalau mau dibangun Jakarta Surabaya, mungkin kita setuju, karena itu jauh. Ini dekat sekali. Dekat sekali. Dan transportasi yang existing di sini itu lebih dari cukup, orang bilang, lebih dari cukup. Tidak diperlukan. Tapi ya, sudahlah, sudah terjadi semuanya. Dan siap-siaplah ya kita ya harus melihat dampak. Tentu ada yang positifnya, ada juga yang negatif. Kan orang bilang positifnya kan bagus. Iya, pembangunan semua kalau baru dia bagus. Bagus semua, tetapi angka yang harus dibangun dan dibayarkan terhadap itu, itulah yang harus menjadi perhatian kita. Karena itu beban bagi negara. Itu saya kira barangkali ya. Itu kritik bagi kita semua. Ya. Itu pendapat pribadi loh ya. Pendapat Zahir. Zahir tidak mengatasnamakan pustakawan, itu tidak. Zahir sebagai manusia pribadi yang menganalisis itu. Iya. Dan saya sampaikan. Dan tentu itu masih berbicara tentang kereta cepat tadi, pembangunan ya kan, termasuk juga tidak jauh beda tentang bandara Kertajati dan sekian bandara loh, masih Jawa Tengah, Jawa Timur masih ada. Ya, nanti kita sampai ke situ saya kasih lihat. Kena semua bagiannya gitu ya, kayak jadi kita tidak berpihak terhadap satu daerah saja. Kemarin kita udah ulik tentang Jakarta juga sama juga masalahnya seperti itu, terlebih khusus pembangunannya kan kayak. Dan ini tentunya pertemuan yang kesekian kali yang membaca Indonesia dengan cinta, membuktikan sekali lagi bukan karena benci tapi
tapi karena cinta Karena terhadap kita cinta terhadap Indonesia. Makanya kita berbicara seperti ini sesuai dengan fakta dan bukan hanya asal nyerocos gitu kayaknya. Betul. Atas dasar data yang ada. Mungkin terakhir Kak, mungkin bisa berikan closing statement buat sahabat Nuansa Podcast. Ya, alhamdulillah masyarakat Sunda semoga sehat selalu dan tetap semangat karena kita bahas daerah Anda. Anda dikaruniai oleh Allah kawasan yang sangat luar biasa sekali. Kawasan yang begitu rupa, potensi kekayaan alamnya, dan Anda menjadi penyangga dari dinamika populasi yang begitu besar di Jakarta. Maka Jakarta Bandung ini karena dinamikanya dekat sekali, maka Anda suka atau tidak suka menjadi penyangga. Oleh karena itu, maka siapkan semua hal ihwal yang diperlukan dalam kerangka baik itu aspek pembangunan, baik itu pariwisatanya maupun yang lain-lainnya, sehingga kawasan ini betul-betul bisa tumbuh berkembang. Dan yang paling penting harus pemerintah melihat dia harus tumbuh berkembang dengan corak kearifan lokalnya, dengan corak yang betul-betul langsung menyentuh, bukan seperti tadi mekortoyong akhirnya makrak dan sebagainya. Bukan pembangunan yang seperti balon ditiup membesar, sekali ditusuk meletus. Jadi jangan melakukan pembangunan seperti balon, tapi pembangunan yang betul-betul langsung dari menyentuh betul-betul masyarakat. Ingat loh, Jawa Barat itu kawasan yang menurut data yang saya terima masih banyak kasihan orang-orang yang miskin, masih banyak sekali. Jadi bantulah mereka itu, masyarakat miskin di desa-desa dan sebagainya. Dan masyarakat Jawa Barat ini saya juga lihat banyak juga kasus terjadi, banyak kriminalitas terjadi karena faktor kemiskinan di daerah sini, termasuk juga karena memang dekat Jakarta ya dan sebagainya. Nah itu hal-hal yang penting sekali untuk dicermati oleh kita semuanya. Mudah-mudahan lah ya kita berbagi ilmu ini bagian dari amal yang Allah lestarikan untuk kita semuanya, sehingga bersama Nuansa Podcast, bersama Dinas Perpustakaan, kita jadikan pengetahuan itu menjadi asas bagi kita untuk memberi sumbangsi bagi kehidupan yang bermarwah, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di Jawa Barat ini. Saya kira itu rekan. Luar biasa obrolan di kesempatan kali ini, berbicara tentang Jawa Barat Kak ya. Tentunya ini bisa menginspirasi kita semua, menambah khasanah keilmuan kita ya, tentunya bisa membaca dan memperhatikan kembali problem yang ada di negeri kita. Ini episode ke-8, insya Allah di episode ke-9 kita bakal kembali berbicara hal penting lainnya di daerah yang berbeda Kak. Saya ucapkan terima kasih banyak Kak. Terima kasih sama-sama untuk ilmu yang sudah dibagi. Alhamdulillah. Sekira ini yang bisa saya sampaikan, dan juga Kak Zahir mewakili kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Syukran barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.